Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Spanyol atau La Furia Roja akhirnya berhasil melaju ke babak final Euro 2024 setelah berhasil mengandaskan perlawanan dari tim ayam jantan Prancis dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, maka timnas Spanyol berhak tampil di babak final Euro 2024 menunggu hasil semifinal lainnya antara Belanda dan Inggris yang akan digelar malam nanti. Sebelum laga semifinal antara Spanyol melawan Prancis ini, timnas Spanyol kehilangan beberapa pemain intinya ya, di mana ada 3 pemain inti yang tidak bisa bermain di babak semifinal, yaitu ada Dani Carvajal yang menerima hukuman kartu merah ketika melawan Jerman di babak 8 besar. Lalu ada pemain bertahan Robin Lenormand yang menerima akumulasi kartu ketika saat melawan Jerman, dan juga pemain muda lini tengah mereka Pedri yang harus mengakhiri perjuangannya di Euro kali ini karena cedera parah saat ditackle keras oleh Toni Kroos di babak 18 besar, sehingga Pedri dinyatakan tidak bisa kembali berjuang hingga ke babak final bersama rekan-rekannya karena harus menjalani pemulihan. Tetapi dengan hilangnya 3 pemain ini, atau dengan tidak bisanya 3 pemain ini bermain di babak semifinal, tentu tidak mengurangi kekuatannya dari timnas Spanyol ya. Di posisinya Dani Carvajal ini digantikan oleh Jesus Navas, lalu di posisinya Lenormand digantikan oleh Nacho, dan juga di posisinya Pedri digantikan oleh Dani Olmo yang bermain sangat luar biasa ketika melawan Jerman. Dan di pertandingan ini pun Dani Olmo kembali memberikan pembeda ya. Kick off berjalan di mana laga ini berlangsung terbuka dari kedua tim. Laga baru berjalan 9 menit, Prancis mengejutkan Spanyol dengan gol cepat mereka yang berhasil diciptakan oleh aksi dari Randal Kolo Muani yang berhasil memanfaatkan umpan crossing dari Kylian Mbappe. Tertinggal, Spanyol merespon dengan cepat, mereka langsung menaikkan intensitas serangan dan hasilnya pada menit ke-21 mereka berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi yang sangat brilian dari rising star muda Lamine Yamal yang merasakan tendangan dari luar kotak penalti dengan sangat indah ya, sehingga hasil tendangan dari Lamine Yamal ini tidak bisa dijangkau oleh Mignolet. Bola tendangan hasil dari Lamine Yamal ini melengkung ke sudut kanan gawang dari Mignolet sehingga sulit untuk dijangkau. Akhirnya Spanyol bisa menyamakan kedudukan 1-1. Lalu 4 menit berselang, pada menit ke-25 Spanyol berbalik unggul malah ketika Dani Olmo berhasil menceploskan bola melalui aksinya, dan sebelumnya memang gol ini itu dianggap gol bunuh diri dari Jules Koundé ya, tetapi wasit akhirnya mengesahkan bahwa gol itu milik dari Dani Olmo. Spanyol akhirnya berbalik unggul 2-1. Ketertinggalan 2-1, Prancis ingin merespon dan ingin menyamakan kedudukan, dan mereka mencoba untuk kembali menyerang di sisa waktu babak pertama, tetapi tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga peluit babak pertama berakhir. Lalu kembali dari ruang ganti di babak kedua, Prancis mencoba mengendalikan permainan dengan meningkatkan intensitas serangan mereka, tetapi banyak sekali peluang dari Kylian Mbappe dan kawan-kawan tidak bisa dimanfaatkan menjadi gol. Sementara di sisi lain Spanyol ini lebih bermain hati-hati ya. Mereka lebih bermain cenderung bertahan untuk mengamankan keunggulan mereka, dan mereka akhirnya berhasil bermain dengan sangat rapih di lini belakang, sangat-sangat kompak, sehingga mereka mampu meredam serangan agresivitas dari para pemain Prancis. Di sisa waktu babak kedua tidak ada gol tambahan, tidak ada gol yang tercipta, sehingga skor 2-1 bertahan untuk kemenangan Spanyol. Nah, dan tentu
keberhasilan Spanyol ini melaju ke babak final di Euro 2024 ini, mereka berhasil mencatatkan rekor-rekor yang sangat luar biasa, di mana mereka berhasil dengan menyapu bersih kemenangan dengan sempurna, yaitu mulai dari babak grup hingga babak semifinal mereka berhasil memenangkan laga sebanyak 6 pertandingan ya, tanpa hasil imbang, apalagi kalah, karena mereka persentase kemenangan mereka 100%. Nah, tentu Spanyol ini adalah menjadi tim yang satu-satunya tim yang berhasil memenangkan 6 pertandingan di satu edisi Euro. Kalau misalkan mereka nanti di final berhasil memenangkan pertandingan dan menjadi juara dalam waktu normal, nah tentu ini akan menyamai rekornya Brazil ya di event besar, di turnamen besar, di mana pada saat itu pada Piala Dunia 2002 Brazil menjadi juara dunia dengan kemenangan 100% ya. 7 kali kemenangan, mereka menyapu bersih 7 pertandingan itu. Nah, jika Spanyol berhasil, tentu ini akan menyamai rekornya dari Brazil. Dan selepas pertandingan, pelatih dari Spanyol, Luis de la Fuente, tentu mengaku sangat-sangat bangga dengan performa para pemainnya sejauh ini. Mereka bisa menampilkan performa yang baik dan membawa tim Matador ini berhasil lolos ke babak final. Nah, tentu Luis de la Fuente juga menjawab kritikan kepada dia. Memang sebelum Euro ini digelar, ketika Luis de la Fuente mengumumkan nama-nama pemain yang akan dipanggil ke skuad Spanyol untuk menjalani turnamen Euro ini, mendapat kritikan atau bahkan kecaman ya, karena ya kita tahu di generasi-generasi sebelumnya, kita tahu skuad Spanyol ini sangat-sangat mentereng, yaitu di eranya Xavi Hernandez, Iniesta, Casillas, Sergio Ramos, Carlos Puyol bahkan. Nah, di era kali ini justru pemain ada juga yang mengkritik bahwa pemain-pemain yang dibawa De La Fuente ini sangat-sangat jauh kualitasnya jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya ya. Tetapi Luis de la Fuente ini menjawab bahwa dengan berhasilnya timnas Spanyol ini lolos ke final, tentu ini membuktikan, menjawab dari kritikan orang-orang yang mengecam gitu ketika mereka mempertanyakan pemilihan pemain-pemain untuk ke skuad Spanyol ini. Jadi De La Fuente ini mengatakan ketika mereka berbicara atau mengkritik bahwa Spanyol tidak akan bisa melaju jauh di Euro kali ini dengan hanya mengandalkan pemain-pemain yang dibawa oleh De La Fuente, tetapi De La Fuente membuktikan bahwa mereka tidak tahu sejarah para pemain yang dibawa oleh De La Fuente ya, karena De La Fuente ini lebih tahu tentu karakter pemain yang dibawanya ke Euro kali ini, dan mereka bisa membuktikan kualitas mereka di atas lapangan dan bisa membawa timnas Spanyol melaju ke babak final ya. Dan tentu De La Fuente ini juga adalah bukan pelatih yang mentereng ya. Ketika De La Fuente ditunjuk untuk menangani timnas Spanyol, berbeda di era-era sebelumnya, pelatih-pelatih Spanyol ini selalu mentereng seperti Vicente Del Bosque, lalu ada Fernando Hierro, Julen Lopetegui, lalu ada Luis Enrique ya bahkan. Nah, ditunjuknya De La Fuente ini tentu juga ya, saya pribadi juga belum tahu gitu siapa De La Fuente ini. Dan ternyata memang dalam karir kepelatihannya De La Fuente ini tidak pernah menangani tim-tim top Eropa ya. Bahkan dia hanya berkutat di tim-tim kelompok umur. Di timnas Spanyol pun dia beberapa kali menangani timnas kelompok umur ya. Tetapi De La Fuente ini membuktikan di eranya Spanyol saat ini memberikan warna baru gitu, ketika di eranya Xavi Hernandez dan Iniesta itu adalah tiki-takanya Spanyol. Nah, di eranya De La Fuente ini Spanyol permainannya mungkin bisa dibilang lebih stylish ya, dengan mengandalkan dua winger mereka, rising star muda Lamine Yamal dan juga Nico Williams. Ini
sangat-sangat menarik gitu, sangat-sangat menjadi kita terhibur gitu menontonnya, karena benar-benar secara taktik dan gameplay pun sangat-sangat enak dilihat gitu. Nah, di pertandingan Spanyol dan Prancis ini tentu ada beberapa catatan yang sangat menarik ya. Dimana yang pertama yaitu Lamine Yamal, lagi-lagi bocah ini mencetak rekor lagi, di mana dia berhasil menjadi pemain termuda yang mencetak gol di event besar atau turnamen besar. Yamal berhasil mencetak gol di usia 16 tahun 362 hari. Ya, di mana rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh legenda Brazil Pelé pada saat itu di Piala Dunia 1958. Pelé berhasil mencetak gol di usia muda pada saat usia 17 tahun 239 hari. Dan rekor itu dipatahkan oleh Lamine Yamal di pertandingan semifinal Euro melawan Prancis. Sangat-sangat luar biasa memang bocah 16 tahun ini. Ya, saya dulu ketika usia 16 tahun saya masih sekolah, masih main warnet, masih minta uang ke orang tua gitu. Sangat jauh sekali dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Lamine Yamal ini ya. Dia sudah bisa membawa negaranya mencapai babak final Euro 2024. Lalu catatan yang kedua yaitu adalah Spanyol adalah tim pertama yang memenangkan 6 pertandingan tadi ya. Jadi kemenangannya 100%, 6 pertandingan pun ini disapu bersih oleh Spanyol dengan kemenangan. Lalu, nah untuk gol Prancis, gol dari Randal Kolo Muani ini sangat unik ya, catatan yang sangat unik, di mana gol Prancis dari Randal Kolo Muani ini adalah satu-satunya gol mereka melalui skema open play gitu. Itu di luar dari gol bunuh diri yang dihasilkan Prancis di laga-laga sebelumnya. Jadi ini adalah satu-satunya gol murni hasil dari open play mereka gitu. Lalu juga ada Dani Olmo yang menjadi pemain Spanyol pertama yang mencetak gol dalam 3 pertandingan berturut-turut. Ini sangat-sangat luar biasa. Dia memang sebelumnya menjadi super sub dari Pedri ya. Tetapi dengan cedera parahnya Pedri, akhirnya dia bisa menggantikan peran Pedri dengan sangat baik, dan dia juga bisa membuktikan bahwa publik Spanyol ini tidak perlu khawatir gitu, tidak perlu risau ketika Pedri mengalami cedera parah, dan penggantinya pun ada dalam diri Dani Olmo ini yang bisa membuktikan performanya di atas lapangan dengan sangat luar biasa ya. Pembantu Spanyol mengalahkan Jerman, dan membantu Spanyol juga mengandaskan Prancis. Dan yang terakhir ada Jesus Navas, ini pemain senior mereka Spanyol ya. Ini Jesus Navas bahkan sudah bermain ketika eranya Xavi Hernandez dan Iniesta ya. Tapi di Euro kali ini dia masih dipanggil untuk bermain, yaitu menjadi pemain tertua yang pernah tampil di semifinal Euro atau di event turnamen besar ya. Itu catatan beberapa catatan menarik di pertandingan Spanyol melawan Prancis, dan tentu di babak final nanti Spanyol akan menunggu pemenang laga semifinal lain antara Belanda dan juga Inggris ya. Nah, kita nantikan malam ini pertandingan seru Belanda melawan Inggris. Memang idealnya secara taktik dan gameplay itu ulangan Piala Dunia 2010 final ini terjadi ya antara Spanyol dan Belanda ya. Tetapi ya Inggris juga mungkin tidak menutup kemungkinan, walaupun memang dicap oleh beberapa pengamat Inggris ini bermain sangat buruk ketika di babak grup hingga ke babak gugur. Mungkin di babak semifinal nanti malam mereka bisa membuktikan bahwa Inggris yang sebenarnya itu adalah nanti gitu. Nah, kita saksikan saja nanti siapakah yang akan menantang Spanyol di babak final. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.